Santri miskin bersongkok kusam, menolong seorang perempuan pingsan di jalan sepi. Tanpa pikir panjang santri itu membawanya ke rumah sakit terdekat. Meski dia sendiri bingung dengan biaya hidupnya sendiri, dengan uang tersisa 200.000, dia membayar biaya rumah sakit. Namun yang dia tidak tahu perempuan yang ia tolong adalah CEO yang sedang pingsan, dan akan mengubah hidup pemuda santri itu. Dan endingnya akan seperti ini. Sebelum cerita dimulai, saya doakan yang sudah subscribe channel ini semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Jangan lupa komen, kalian nonton dari kota mana? Matahari Surabaya siang itu terasa menyengat, seolah ingin membakar habis semangat siapa saja yang sedang diuji nasibnya. Di dalam sebuah kamar kos sempit berukuran 2x3 meter yang pengap, suara baling-baling kipas angin tua terdengar berdecit menyedihkan, berputar lemah seakan ikut lelah menyaksikan penghuninya. Fatih duduk bersila di atas kasur busa yang tipis. Di tangannya, tergenggam erat 2 lembar uang kertas berwarna merah. 200.000 rupiah. Hanya itu yang tersisa. Pemuda itu menatap nominal tersebut dengan tatapan nanar, seolah sedang menghitung sisa nafasnya sendiri di kota metropolitan yang kejam ini. 200.000. Gumam Fatih lirih. Suaranya serak. Tenggorokannya kering karena menahan haus demi menghemat pengeluaran. Jari jemarinya yang kasar perlahan merapikan sudut uang yang sedikit terlipat. Pikirannya berputar cepat, melakukan matematika kemiskinan yang menyakitkan. Jika ia membagi uang ini untuk 30 hari ke depan, ia hanya memiliki jatah 6.000 rupiah per hari. 6.000. Di kota besar ini, uang segitu bahkan tak cukup untuk membeli nasi campur dengan lauk yang layak. Berarti cuma mie instan. Pagi puasa, buka puasa mie instan. Batinnya menguatkan hati. Tak ada jatah untuk sakit. Tak ada jatah untuk ongkos kendaraan. Apalagi untuk sekadar membeli es teh manis di pinggir jalan. Fatih menghela napas panjang, lalu bergerak menuju cermin kusam yang tergantung miring di dinding. Ia meraih songkok hitam kesayangannya. Songkok itu sudah tak lagi hitam pekat. Beludrunya mulai botak di beberapa sisi. Warnanya memudar menjadi kemerahan karena terlalu sering terbakar matahari dan terkena debu jalanan. Songkok kusam itu adalah saksi bisu perjuangannya merantau dari desa, membawa harapan orang tua yang kini terasa semakin berat di pundak. Bismillah, rezeki sudah ada yang mengatur. Fatih, tugasmu hanya menjemputnya, bisiknya pada bayangan di cermin. Ia merapikan baju kokonya yang meski bersih, namun kerahnya sudah mulai belel. Dengan hati-hati, ia melipat 2 lembar uang terakhir itu, lalu menyelipkannya ke dalam saku terdalam di balik songkoknya, tempat paling aman yang ia tahu. Ia tidak berani menaruhnya di saku celana, takut terjatuh atau dicopet orang saat berdesakan. Fatih melangkah keluar. Panas aspal jalanan langsung menyergap wajahnya. Ia tidak menuju pangkalan ojek atau halte bus. Kakinya melangkah pasti menyusuri trotoar. Ia memilih berjalan kaki. Setiap rupiah terlalu berharga untuk ditukar dengan kenyamanan transportasi. Tujuannya hari ini tidak menentu. Pasar induk, proyek bangunan, atau warung makan yang mungkin butuh tukang cuci piring. Di sepanjang jalan, ia melihat orang-orang menikmati makan siang di restoran ber-AC, sementara perutnya sendiri mulai berbunyi perih. Ia melihat pengemis yang meminta-minta, dan hatinya teriris karena ia bahkan tak mampu memberi receh. "Maaf, Mas, belum ada lowongan." Kalimat itu sudah 5 kali ia dengar hari ini. Dari toko kelontong hingga bengkel motor, semua menolaknya. Keringat mulai membasahi punggungnya, merembes hingga ke songkok kusamnya. Namun, Fatih terus berjalan. Ia meraba kepalanya sekilas, memastikan nyawanya yang bernilai 200.000 itu masih aman di sana. Ia tak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi ia tahu satu hal, ia tidak boleh menyerah hari ini. Langit Surabaya mulai menyemburat jingga, pertanda senja akan segera turun. Namun, bagi Fatih, perubahan warna langit itu bukan pemandangan indah, melainkan alarm peringatan. Ia harus segera mencari masjid untuk beristirahat sebelum gelap benar-benar menyelimuti kota. Kakinya sudah terasa seperti ditusuk ribuan jarum, lecet akibat berjalan seharian tanpa hasil. Demi memangkas waktu, Fatih memutuskan mengambil jalan pintas.
Sebuah jalan aspal rusak yang membelah area pergudangan tua yang sepi. Jarang ada kendaraan yang lewat sini kecuali truk-truk ekspedisi di pagi hari. Kiri kanannya hanya ilalang tinggi yang bergoyang ditiup angin panas. Namun, langkah gontai Fatih terhenti mendadak. Matanya menyipit, menangkap sesuatu yang janggal di depan sana. Sekitar 50 meter di hadapannya, sebuah mobil sedan hitam mengkilap. Mungkin Mercedes atau BMW, Fatih tak paham merek, terhenti dengan posisi aneh. Mobil itu memakan separuh badan jalan. Mesinnya terdengar masih menderu halus. Namun lampu hazardnya berkedip-kedip panik memecah kesunyian jalanan sepi itu. Mobil semewah itu terlihat sangat asing. Seperti benda asing yang jatuh dari langit ke tengah antah berantah. Kenapa berhenti di situ? Batin Fatih waspada. Otaknya yang sering mendengar cerita kriminalitas di kota besar langsung mengirim sinyal bahaya. Begal? Modus penipuan? Fatih hendak berbalik arah. Namun pintu pengemudi mobil mewah itu tiba-tiba terbuka. Seorang wanita muda berblazer rapi keluar dengan langkah sempoyongan. Satu tangannya memegangi dada, sementara tangan lainnya mencoba menggapai kap mobil untuk bertumpu. Belum sempat Fatih mencerna apa yang terjadi, tubuh wanita itu kehilangan keseimbangan. Bruk! Wanita itu ambruk ke aspal yang berdebu, tak bergerak lagi. Astagfirullah! Rasa takut dan curiga Fatih seketika lenyap, digantikan oleh naluri kemanusiaan yang murni. Lupa pada kakinya yang lecet, lupa pada perutnya yang melilit lapar, Fatih berlari kencang menghampiri sosok yang tergeletak itu. Napas Fatih memburu saat ia sampai di samping tubuh wanita itu. Ia berjongkok, lututnya menyentuh aspal panas. Aroma parfum mahal yang elegan langsung menyergap indera penciumannya, bercampur kontras dengan bau keringat dan debu jalanan yang melekat di tubuh Fatih. "Mbak? Mbak!" Panggil Fatih panik. Ia tidak berani menyentuh sembarangan. Wajah wanita itu pucat pasi, namun riasan wajahnya yang luntur oleh keringat dingin memperlihatkan gurat kelelahan yang luar biasa. Ia terlihat sangat berkelas, sangat jauh berbeda dengan Fatih. Tas bermerek yang tergeletak di sampingnya mungkin harganya lebih mahal dari rumah orang tua Fatih di desa. Fatih menoleh ke kanan dan ke kiri. Sepi. Benar-benar sepi. Tidak ada rumah penduduk. Tidak ada pengendara lain. Hanya ada suara jangkrik yang mulai bersahutan dan deru mesin mobil mewah yang masih menyala. Kepanikan mulai merayapi dada Fatih. Jika ia menolong wanita kaya ini dan terjadi sesuatu yang buruk, bisa saja ia yang dituduh macam-macam. Orang miskin seperti dirinya adalah sasaran empuk untuk dijadikan kambing hitam hukum. Logikanya berteriak untuk lari, meninggalkan tempat itu sebelum ia terlibat masalah. Namun, saat ia melihat dada wanita itu naik turun dengan sangat lemah, hati nurani santrinya memberontak. Barang siapa membiarkan satu nyawa hilang, seolah ia membunuh seluruh manusia. Ayat itu terngiang keras di kepalanya. Bismillah, aku tidak mungkin meninggalkanmu di sini sendirian, Mbak, bisik Fatih tegas. Dengan gemetar, ia mencoba mencari denyut nadi di pergelangan tangan wanita itu. Masih ada, tapi lemah. Fatih tahu, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus membawa wanita asing ini ke rumah sakit, meski ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Bunyi sirine ambulan yang meraung di kejauhan seolah menjadi latar musik bagi kepanikan Fatih. Setelah dengan susah payah menyetop sebuah angkot tua dan memohon pada sopirnya, bahkan harus rela dimarahi penumpang lain karena membawa orang pingsan, akhirnya Fatih tiba di pelataran instalasi gawat darurat, IGD, sebuah rumah sakit swasta. "Tolong! Sus, dokter, ada yang pingsan!" teriak Fatih serak begitu pintu angkot terbuka. Dua orang perawat pria bergegas keluar membawa berangkar. Dengan cekatan mereka memindahkan tubuh Alina. Fatih ikut berlari kecil di samping berangkar. Napasnya memburu. Sandalnya berdecit di lantai rumah sakit yang licin dan berbau obat-obatan yang menyengat. Perbedaan dunia itu kembali terasa nyata. Lantai putih bersih itu seolah menolak kehadiran sandal jepit Fatih yang berdebu. "Mas, keluarganya?" tanya seorang perawat wanita dengan nada tegas, menghentikan langkah Fatih tepat di depan pintu ruang tindakan. "Bukan saya cuma nemu di jalan, sus," jawab Fatih gugup. Tangannya meremas ujung baju kokonya.
Silakan urus administrasi dulu di loket depan. Pasien butuh tindakan segera, infus, dan cek lab darurat. Karena tidak ada kartu identitas atau asuransi yang bisa diakses, harus lewat jalur umum. Jelas perawat itu cepat, lalu menghilang di balik tirai hijau, meninggalkan Fatih yang terpaku. Fatih melangkah berat menuju loket administrasi. Di balik kaca, seorang petugas wanita menatapnya dengan tatapan menyelidik. Penampilan Fatih yang lusuh, songkok miring, baju koko berkeringat, dan wajah kusam, jelas bukan profil penanggung jawab pasien di rumah sakit semewah ini. Biaya pendaftaran dan deposit tindakan awal totalnya Rp150.000. Mas, ucap petugas itu datar tanpa ekspresi. Harus lunas sekarang supaya dokter bisa langsung meresepkan obat. Dunia Fatih seakan berhenti berputar. Angka itu berdengung di telinganya. Rp150.000. Tangan Fatih perlahan terangkat, meraba saku tersembunyi di balik songkoknya. Jantungnya berdegup kencang, lebih kencang daripada saat ia berlari tadi. Di sana, tersimpan 2 lembar uang merah. Rp200.000. Harta karun terakhirnya. Otaknya berteriak logis. Jangan, Fatih. Itu uang makanmu sebulan. Itu uang untuk kamu bertahan hidup sampai dapat kerja. Kalau uang itu kamu berikan, malam ini kamu tidur di mana? Besok kamu makan apa? Kamu bahkan tidak kenal siapa wanita itu. Bayangan mie instan, bayangan tidur di teras toko, dan bayangan rasa lapar yang perih menari-nari di pelupuk matanya. Namun, dari celah tirai IGD yang sedikit terbuka, Fatih melihat tangan wanita itu terkulai lemah. Tak berdaya. Fatih memejamkan matanya rapat-rapat, mengambil napas panjang, mencoba mengusir bisikan ketakutan akan kemiskinan. Teringat nasihat kiainya di kampung, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Justru disitulah letak ujian keimananmu. Dengan tangan gemetar hebat, Fatih menarik 2 lembar uang kertas yang sudah lecek dan lembab oleh keringat itu dari songkoknya. Ia menatap uang itu sekali lagi, tatapan perpisahan, sebelum meletakkannya di atas meja konter yang dingin. Ini, Mbak. Suara Fatih bergetar, namun terdengar tulus. Petugas itu menaikkan alisnya, sedikit terkejut melihat kondisi uang yang disodorkan. Ini uang 200.000. Ambil saja 150-nya untuk biaya. Fatih menelan ludah, menahan getir. Tolong selamatkan dia, Sus. Ini semua yang saya punya. Benar-benar semua yang saya punya. Petugas itu terdiam sejenak. Tatapan meremehkannya perlahan berubah menjadi rasa hormat yang canggung. Ia mengambil uang itu, lalu memberikan kembalian Rp50.000. Fatih menerimanya dengan tangan lemas. Kini, di tangannya hanya tersisa selembar uang biru. Rp50.000. Cukup untuk ongkos pulang ke kampung? Cukup untuk makan seminggu? Mustel. Fatih tersenyum kecut, tapi anehnya, dadanya terasa lapang. Beban berat itu hilang, digantikan oleh ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang ikhlas. Pasien sudah stabil, hanya kelelahan akut dan sedikit guncangan ringan. Dia butuh istirahat total malam ini, ucap dokter sembari menutup papan status medisnya. Fatih menghembuskan napas panjang yang sejak tadi tertahan di dada. Alhamdulillah. Beban di pundaknya perlahan terangkat. Tugasnya sebagai sesama manusia sudah selesai. Wanita itu selamat. Perawat mempersilakan Fatih masuk sebentar sebelum jam kunjung habis. Dengan langkah ragu, Fatih memasuki ruang rawat inap kelas biasa. Kelas yang mampu dibayar oleh uang depositnya tadi. Hawa dingin AC langsung menusuk kulitnya, membuatnya sadar betapa basah bajunya oleh keringat. Di atas ranjang, Alina tertidur pulas. Wajahnya kini terlihat lebih damai, meski masih pucat. Fatih berdiri di sisi ranjang, menjaga jarak sopan. Matanya kemudian tertuju pada barang-barang Alina yang diletakkan perawat di meja samping. Nakas. Sebuah tas tangan kulit yang terlihat sangat halus, kunci mobil dengan gantungan logo perak yang mewah, dan jam tangan yang berkilauan ditimpa cahaya lampu neon. Fatih menunduk, menatap dirinya sendiri. Sandal jepit karetnya yang tipis meninggalkan jejak debu tipis di lantai keramik putih yang steril itu.
Celana kainnya yang cingkrang terlihat kusam, dan ujung baju kokonya sedikit robek tersangkut paku tadi siang. Dek, perasaan itu datang tiba-tiba. Perasaan kecil. Perasaan tidak pantas. Dunia kita terlalu beda, Mbak. Batin Fatih tersenyum getir. Saya cuma orang pinggiran yang kebetulan lewat. Kalau Mbak sadar nanti dan lihat orang gembel seperti saya di sini, mungkin Mbak malah takut. Fatih merogoh saku, mengeluarkan tasbih kayu butut kesayangannya. Tasbih murah seharga 5 ribuan yang butirannya sudah mulai licin karena ribuan kali diputar dalam zikir. Ia duduk sebentar di kursi samping ranjang, memutar tasbih itu sembari melafalkan doa kesembuhan lirih untuk wanita asing di hadapannya. Syafakilah. Semoga Allah mengangkat sakitmu, bisiknya. Ia meletakkan tasbih itu sejenak di atas meja nakas, tepat di samping botol infus, saat ia hendak membetulkan letak selimut Alina yang sedikit tersingkap. Tiba-tiba, kelopak mata Alina bergerak sedikit. Fatih terlonjak kaget. Panik. Ia belum siap berhadapan, belum siap ditanya-tanya, dan yang pasti, ia tidak mau wanita itu merasa berhutang budi padanya. Tanpa pikir panjang, Fatih mundur teratur. Ia berbalik dan bergegas menuju pintu keluar. Langkahnya dipercepat. Setengah berlari menyusuri lorong rumah sakit yang sunyi. Ia lupa pada tasbih kayunya yang masih tergeletak bisu di meja samping ranjang Alina. Sesampainya di lobi depan, angin malam Surabaya menyambutnya. Fatih meraba saku celananya. 50.000 rupiah. Hanya itu yang tersisa. Jarak ke kosannya hampir 15 kilometer. Naik ojek online atau taksi jelas bukan pilihan bijak dengan sisa uang segitu. Itu uang makan untuk seminggu ke depan. Fatih menatap jalanan aspal yang panjang dan gelap. Ia tersenyum. Kali ini lebih ikhlas. Ya Allah, kaki ini masih kuat. Anggap saja olahraga malam. Gumamnya menghibur diri. Punggung pemuda bersongkok kusam itu perlahan menjauh. Hilang ditelan keramaian kota, meninggalkan seorang CEO kaya raya yang nyawanya baru saja ia beli dengan seluruh hartanya. Cahaya putih menyilaukan menjadi hal pertama yang menyapa Alina saat ia membuka mata. Aroma antiseptik yang tajam menusuk hidungnya, memaksa kesadarannya untuk pulih sepenuhnya. Kepalanya masih terasa berat, berdenyut nyeri sisa kejadian tadi sore. Syukurlah, ibu sudah sadar. Suara lembut seorang perawat memecah keheningan. Alina mencoba bangun, namun tubuhnya masih terlalu lemah. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Sederhana, ini bukan kamar VIP yang biasa ia tempati jika sakit. Saya di mana? Siapa yang bawa saya ke sini? Tanya Alina, suaranya parau. Ingatan terakhirnya hanya rasa sakit di dada dan aspal jalanan yang panas. Perawat itu tersenyum ramah sambil mengecek tetesan infus. Ibu di RS Medika. Tadi ada seorang pemuda yang mengantar ibu. Dia panik sekali waktu datang. Pemuda? Siapa? Rekan bisnis saya? Atau sopir kantor? Tanya Alina penasaran. Ia membayangkan salah satu stafnya yang mungkin kebetulan lewat. Perawat itu menggeleng pelan. Wajahnya berubah sedikit sendu. Bukan, Bu. Sepertinya bukan orang kantoran. Pemuda itu, maaf. Penampilannya sangat sederhana. Pakai baju koko lusuh dan songkok yang warnanya sudah pudar kemerahan. Alina terdiam. Keningnya berkerut. Dan ibu harus tahu, lanjut perawat itu. Nadanya merendah seolah menceritakan rahasia suci. Biaya administrasi ibu tadi, dia yang bayar. Ibu tidak bawa dompet atau identitas di saku. Jadi dia yang menanggung. Berapa? 150.000. Tapi Bu. Perawat itu menahan napas sejenak. Uang yang dia keluarkan itu uang receh. Pecahan 10.000 dan 5 ribuan yang sudah sangat lecek. Tadi saya lihat dia menghitungnya lama sekali dengan tangan gemetar. Sepertinya itu uang terakhir yang dia punya. Dek, jantung Alina serasa berhenti berdetak sesaat. Di dunia Alina, dunia para CEO dan konglomerat, uang ratusan juta biasa berpindah tangan hanya untuk kesenangan sesaat atau sogokan pelicin proyek. Orang-orang mendekatinya hanya untuk mencicipi kekayaannya. Tapi kini, ada orang asing, orang yang bahkan mungkin kesusahan untuk makan,
Memberikan uang terakhirnya demi nyawa orang yang tak dikenalnya? Mana dia sekarang? Saya harus ganti uangnya berlipat ganda, ucap Alina cepat. Naluri bisnisnya bekerja. Ia tidak mau berhutang budi. Sudah pergi, Bu. Begitu tahu ibu stabil, dia langsung pamit. Katanya takut mengganggu. Alina terhenyak. Pergi, tanpa minta imbalan? Tanpa meninggalkan kartu nama? Dengan sisa tenaganya, Alina memaksakan diri untuk duduk. Ia menoleh ke meja di samping tempat tidurnya. Nakas. Di sana, barang-barang mewahnya tergeletak angkuh. Kunci mobil sedan Eropa, jam tangan bertabur berlian, dan anting emas. Benda-benda mahal itu tampak dingin dan tak bernyawa. Namun, mata Alina tertumbuk pada satu benda asing di antara kemewahan itu. Sebuah tasbih kayu. Tasbih itu warnanya coklat kusam, butirannya tidak rata, talinya pun sudah agak berserabut. Jauh dari kata mewah, Alina mengulurkan tangannya yang gemetar, menyentuh benda itu. Terasa kasar, namun hangat, seolah masih menyimpan doa-doa tulus pemiliknya. Alina menggenggam tasbih itu erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh kepalsuan, ia merasakan ketulusan yang nyata. Air mata tanpa sadar menetes di pipinya yang tirus. "Siapa kamu?" bisiknya lirih pada tasbih itu. "Kenapa kamu tolong saya?" 3 hari berlalu sejak kejadian di rumah sakit itu. Bagi dunia, 3 hari hanyalah waktu yang singkat. Namun bagi Fatih, 72 jam terakhir terasa seperti setahun penuh siksaan. "Maaf ya, Mas Fatih. Ini bukan panti sosial. Kalau sewa minggu ini tidak lunas, kamar mau saya sewakan ke orang lain," ucap bapak kos dengan nada dingin, tanpa menatap mata Fatih. Fatih hanya mengangguk pelan. Bibirnya menyunggingkan senyum getir. Ia tak membantah, tak juga memelas. Ia tahu aturan main kehidupan kota. Tanpa sepatah kata pun, Fatih membereskan barang-barangnya. 2 setel baju, 1 sarung, dan kitab Al-Quran kecil warisan ibunya. Semuanya muat dalam 1 tas ransel kusam yang resletingnya sudah macet. Sore itu, Fatih resmi menjadi tunawisma. Langkah kakinya membawanya menyusuri trotoar yang dipenuhi aroma menggoda. Bau ayam goreng, sate, dan nasi goreng dari pedagang kaki 5 menusuk-nusuk hidungnya tanpa ampun. Perut Fatih berbunyi keras. Perih melilit seperti diperas. Terakhir kali ia makan adalah sisa roti tawar kemarin pagi. Namun, tangannya hanya meremas perut yang kosong itu, mencoba menenangkan cacing-cacing yang memberontak. "Sabar-sabar, nanti kita makan di surga," bisiknya pada perutnya sendiri, setengah bercanda untuk menghibur diri. Matahari tenggelam, digantikan lampu kota yang gemerlap. Fatih berjalan menuju satu-satunya tempat yang pintunya tak pernah tertutup bagi orang miskin, Masjid Agung. Di area tempat wudhu yang sepi, Fatih berjongkok. Ia menatap kucuran air keran yang bening. Tenggorokannya kering kerontang. Dengan tangan gemetar, ia menampung air mentah itu, lalu meneguknya rakus. Dingin air keran itu mengalir ke lambungnya yang kosong, memberikan sensasi kembung yang menyakitkan, namun setidaknya memadamkan rasa haus. "Alhamdulillah," ucapnya lirih, menyeka bibir dengan lengan baju. Bagi Fatih, air keran ini adalah jamuan Tuhan malam ini. Ia melangkah masuk ke serambi masjid, mencari sudut paling gelap agar tidak diusir marbot. Ia menggelar sarungnya sebagai alas tidur di atas lantai marmer yang dingin. Saat ia memejamkan mata, bayangan uang 200.000 itu kembali melintas. Setan mulai membisikkan penyesalan di telinganya. "Kalau uang itu tidak kau berikan pada wanita asing itu, malam ini kau sedang tidur di kasur. Perutmu kenyang makan nasi padang. Bodoh sekali kamu, Fatih." Fatih tersentak, membuka matanya. Ia menggeleng keras. Tidak. Batinnya tegas melawan bisikan itu. "Rasa lapar ini hanya sementara. Tapi kalau wanita itu mati karena aku pelit, penyesalannya akan kubawa sampai mati." Fatih meraba dadanya. Meski perutnya lapar dan tubuhnya menggigil kedinginan ditiup angin malam, hatinya terasa hangat. Sangat tenang.
Ada rasa damai yang tak bisa dibeli dengan uang miliaran rupiah sekalipun. Rasa damai karena tahu ia telah berguna bagi manusia lain. Malam itu, di pojok masjid yang sunyi, ditemani nyamuk dan suara kendaraan yang menjauh, pemuda bersongkok kusam itu tertidur lelap dengan senyum tipis di wajahnya. Ia mungkin miskin papa di hadapan manusia, tapi ia merasa kaya raya di hadapan Tuhannya. Ruang kerja Alina di lantai 40 gedung pencakar langit itu tampak seperti benteng kaca yang dingin. Di luar sana, kota Surabaya terhampar seperti mainan kecil, tempat jutaan manusia berlomba mengejar uang. Namun, bagi Alina yang duduk di kursi kebesarannya, semua itu terasa hampa hari ini. Di atas meja kerjanya yang terbuat dari marmer hitam Italia, tidak ada tumpukan berkas saham atau laporan keuangan seperti biasa. Hanya ada satu benda kecil yang merusak pemandangan kemewahan itu, sebuah tasbih kayu murah yang butirannya kasar. Alina memutar-mutar tasbih itu dengan jari-jarinya yang lentik. Sudah seminggu ia kembali bekerja, namun konsentrasinya nol besar. Bayangan pemuda bersongkok kusam yang menolongnya terus menghantui. Rasa berhutang budi ini lebih menyiksa daripada utang ban manapun. Tok, 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 masuk. Perintah Alina dingin. Seorang pria berbadan tegap dengan setelan jas rapi masuk. Itu Pak Hadi, kepala keamanan sekaligus orang kepercayaan Alina untuk urusan lapangan. Di belakangnya, seorang staf IT membawa sebuah laptop. Bagaimana? Sudah ketemu orangnya? Tanya Alina tanpa basa-basi. Matanya menatap tajam, menuntut jawaban positif. Pak Hadi menunduk, sedikit gugup. Maaf, Bu Alina. Pencarian agak sulit. Kami sudah menyisir data pasien dan CCTV rumah sakit. Tapi apa? Saya bayar kalian mahal bukan untuk mendengar kata, tapi, potong Alina keras. Emosinya meluap. Ia tidak terbiasa ditolak atau gagal mendapatkan apa yang ia mau. Silakan lihat ini, Bu. Staf IT itu memberanikan diri membuka laptop dan memutar sebuah video. Di layar, rekaman CCTV hitam putih yang grainy, berbintik, mulai berputar. Terlihat lorong rumah sakit di malam kejadian. Sosok pemuda kurus itu terekam berjalan gontai keluar dari kamar rawat Alina. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertunduk dan kualitas kamera yang buruk. Namun, satu hal yang sangat mencolok, songkok di kepalanya yang terlihat miring dan kusam, serta cara berjalannya yang seperti orang menahan lapar. Alina menatap layar itu lekat-lekat. Ia menekan tombol pos tepat saat pemuda itu berhenti sejenak di depan pintu keluar, menoleh ke belakang seolah mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada data nama di resepsionis karena dia bayar tunai dan tidak meninggalkan KTP, jelas Pak Hadi. Satu-satunya ciri fisik yang valid cuma songkoknya yang, maaf, jelek itu, dan tinggi badannya. Alina menghela napas panjang, menyandarkan punggungnya. Ia merasa bodoh. Ia punya kekayaan triliunan, punya ratusan karyawan, tapi tidak bisa menemukan satu orang pemuda miskin yang telah menyelamatkan nyawanya. Sebar foto dari potongan CCTV ini, perintah Alina. Suaranya kini lebih rendah namun penuh penekanan. Cari di masjid-masjid pinggiran, di pasar, di terminal, atau tempat kumuh manapun. Orang dengan pakaian seperti ini tidak mungkin makan di mall. Pak Hadi mengangguk patuh. Siap, Bu. Tapi kalau boleh tahu, apa kita akan lapor polisi untuk pencarian orang hilang? Jangan. Sergah Alina cepat. Ia menatap tasbih di tangannya lagi. Dia bukan kriminal. Dia malaikat penolong saya. Saya cuma mau memastikan dia hidup layak. Cari dia sampai dapat. Saya tidak peduli biayanya. Sepeninggal anak buahnya, Alina kembali menatap keluar jendela. Hatinya berbisik. Kamu di mana? Saya bahkan belum sempat bilang terima kasih. Siang itu, lokasi proyek pembangunan apartemen, The Royal Heights, terasa seperti neraka bocor. Debu semen beterbangan, bercampur dengan asap knalpot alat berat, menciptakan kabut abu-abu yang menyesakan. Alina melangkah hati-hati di atas tanah becek. Sepatu boots mahalnya terlindungi oleh jalan setapak kayu yang khusus disiapkan untuknya.
Di kepalanya terpasang helm proyek putih bersih bertuliskan CEO. Di belakangnya, manajer proyek dan beberapa staf sibuk memayungi dan menjelaskan progres pembangunan dengan nada menjilat. Progres lantai 5 sudah 80%. Bu Alina. Kami pastikan topping off bulan depan, ujar si manajer antusias. Alina hanya mengangguk hampa di balik kacamata hitamnya. Suara bising mesin kren dan teriakan mandor membuatnya pening. Pikirannya masih melayang pada sosok penolong misteriusnya yang belum juga ditemukan. Istirahat dulu, Bu. Cuaca sangat panas. Tawar asistennya melihat keringat mulai menetes di leher jenjang Alina. Alina hendak mengiyakan, namun matanya tiba-tiba menangkap pergerakan di sektor pengadukan semen, area paling kotor dan berat di proyek itu. Di sana, berbaris para kuli panggul yang sedang memindahkan sak-sak semen seberat 50 kg dari truk. Punggung-punggung mereka bermandi keringat. Kulit mereka legam terbakar matahari. Namun, ada satu sosok yang berbeda. Seorang pemuda bertubuh kurus, terlalu kurus untuk pekerjaan seberat itu, sedang berusaha mengangkat sak semen ke pundaknya. Kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit putus yang diikat tali rafia tampak gemetar menahan beban. Tulang selangkanya menonjol tajam di balik kaos partai yang sudah bolong-bolong dan kusam. Tapi bukan itu yang membuat napas Alina tercekat. Di kepala pemuda itu, bertengger sebuah benda yang sangat ia kenal. Bukan helm proyek, melainkan sebuah songkok hitam yang warnanya sudah memudar menjadi kemerahan, dengan sisi beludru yang botak di bagian depan. Songkok itu. Songkok yang sama dengan yang ia lihat di CCTV buram itu. Tunggu. Perintah Alina, mengangkat tangan untuk menghentikan rombongan. Ia membuka kacamata hitamnya, menyipitkan mata menembus debu. Pemuda itu berjalan tertatih. Beban di pundaknya seolah akan mematahkan tulang punggungnya sewaktu-waktu. Saat seorang kuli tua di depannya tersandung, pemuda itu dengan sigap menahan tubuh temannya dengan satu tangan, meski ia sendiri hampir jatuh. Hati-hati, Pak. Pelan-pelan saja, ucap pemuda itu. Dan saat ia menoleh, Alina melihatnya. Wajah itu, wajah tirus, pipi kempot karena kurang makan, dan bibir pecah-pecah kering. Namun, di wajah yang penuh penderitaan itu, terukir sebuah senyuman tulus yang menyejukkan. Senyuman yang sama sekali tidak memancarkan keluhan, meski hidup sedang menghimpitnya begitu keras. Ya Tuhan! Desis Alina. Tangannya menutup mulut karena syok. Dunia Alina seakan runtuh seketika. Orang yang telah menyelamatkan nyawanya dengan uang terakhirnya. Orang yang ia cari-cari dengan segala kekuasaannya kini ada di hadapannya, sedang diperas tenaganya di proyek miliknya sendiri, demi upah yang mungkin tak sebanding dengan harga sekali makan siang Alina. Hati Alina serasa diremas. Ia melihat betapa ringkih tubuh Fatih. Ia membayangkan Fatih yang mungkin belum makan layak sejak kejadian di rumah sakit itu, kini harus memanggul beban ratusan kilo. Rasa bersalah yang amat sangat menghantam dada Alina seperti palu godam. Itu dia. Suara Alina bergetar. Air mata menggenang di pelupuk matanya, mengaburkan pandangan. Hentikan. Hentikan pekerjaan itu sekarang juga. Berhenti. Turunkan semen itu. Suara Alina yang melengking membuat aktivitas di sektor 4 terhenti seketika. Mandor proyek berlari tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat takut dipecat. Namun, Alina tidak peduli pada mandor itu. Matanya hanya tertuju pada satu titik. Fatih. Fatih, yang baru saja menurunkan sak semen dari pundaknya, berdiri mematung. Debu abu-abu menutupi seluruh tubuhnya, membuat wajahnya terlihat seperti arca hidup. Ia menyipitkan mata, mengenali wanita cantik yang kini berdiri di hadapannya dengan napas memburu. "Mbak, yang di rumah sakit itu?" tanya Fatih ragu, suaranya serak. Tanpa menjawab, Alina segera menarik lengan Fatih. Tak peduli kemeja mahalnya kotor terkena debu, membawanya menjauh dari kerumunan kuli yang berbisik-bisik, menuju tenda direksi yang sedikit lebih tenang. Di dalam tenda, Alina gemetar. Bukan karena marah, tapi karena luapan emosi melihat kondisi penyelamatnya. Ia merogoh tasnya dengan kasar, mengeluarkan buku cek dan pena.
Kenapa kamu pergi begitu saja? Kamu tahu saya mencarimu seperti orang gila. Sembur Alina. Tangannya dengan cepat menggoreskan pena di atas kertas cek. Kamu pikir nyawa saya murah? Kamu pikir saya orang yang tidak tahu balas budi? Sret. Sret. Alina menyobek lembaran cek itu dan menyodorkannya tepat di depan wajah Fatih. Ambil ini. 50 juta. Kalau kurang, sebutkan angkanya. 100 juta? Saya tulis sekarang. Ambil buat kamu makan, buat sewa tempat tinggal yang layak, buat beli baju yang manusiawi. Suara Alina meninggi, hampir menangis melihat betapa kurusnya Fatih dari jarak dekat. Fatih menunduk melihat kertas itu. Angka nolnya berderet banyak. Jumlah yang bisa mengubah hidupnya dalam sekejap. Jumlah yang bisa membuatnya pulang kampung dengan kepala tegak, membelikan sawah untuk orang tuanya. Namun, tangan Fatih tidak bergerak 1 milimeter pun untuk mengambilnya. Ia mengangkat wajahnya. Di balik debu semen yang menempel di pipi, sebuah senyum tulus merekah. Senyum yang anehnya membuat Alina merasa kerdil. "Maaf, Mbak," ucap Fatih lembut. Sangat tenang kontras dengan kepanikan Alina. "Saya tidak bisa terima." "Kenapa?" "Jangan munafik. Saya tahu kamu butuh uang ini. Lihat sandalmu. Lihat badanmu." Bentak Alina frustasi. Fatih menggeleng pelan. Ia membenarkan letak songkok kusamnya. "Mbak Alina, waktu saya menolong Mbak di jalan sepi itu, saya tidak bertransaksi dengan Mbak. Saya bertransaksi dengan Gusti Allah." Jawab Fatih sopan namun tegas. "Maksudmu?" "Saya ikhlas, Mbak. Saya menolong karena Allah. Kalau sekarang saya terima uang ini, berarti transaksi saya dengan Allah batal. Pahala saya hangus, diganti dengan kertas ini." Fatih menunjuk cek itu. "Uang ini memang banyak, bisa habis dipakai di dunia. Tapi kalau pahala, itu bekal saya mati nanti. Saya rugi bandar kalau tukar pahala akhirat dengan uang dunia, Mbak." Alina ternganga. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan fisik. Selama ini, di dunia bisnis Alina, semua orang punya harga. Semua orang mendekatinya untuk menjilat, memeras, atau memanfaatkan hartanya. Tapi di sini, berdiri seorang kuli bangunan miskin, berlumuran debu, perutnya mungkin lapar, tapi dengan gagah menolak uang 50 juta demi sesuatu yang tak terlihat bernama keikhlasan. Tangan Alina yang memegang cek perlahan turun, lemas. Kertas bernilai puluhan juta itu tiba-tiba terasa seperti sampah tak berharga di hadapan prinsip pemuda ini. Kamu bodoh atau suci?" bisik Alina. Air matanya akhirnya jatuh. "Saya cuma santri, Mbak. Diajarkan untuk tidak menjual agama demi dunia," jawab Fatih, lalu membungkuk sedikit. "Kalau Mbak sudah sehat, saya permisi." Semennya keburu keras kalau tidak diaduk. Fatih berbalik, melangkah kembali ke neraka debu dan panas, meninggalkan sang CEO miliarder yang berdiri terpaku, merasa menjadi manusia paling miskin di dunia meski memegang buku cek tanpa batas. "Saya tidak butuh sumbangan, dan saya tahu kamu tidak mau disumbang. Tapi saya butuh orang jujur. Dan di gedung setinggi ini, mencari orang jujur lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami." Kalimat Alina itu menjadi tiket Fatih meninggalkan debu proyek. Kini, ia berdiri canggung di ruangan berpendingin udara di lantai 40. Tidak ada lagi sak semen di pundaknya, berganti dengan setelan kemeja rapi. Meski songkok kusam itu tetap bertengger di kepalanya, syarat mutlak yang Fatih ajukan jika Alina ingin mempekerjakannya. Fatih diangkat sebagai asisten pribadi urusan umum. Tugasnya bukan mengurus saham, melainkan menjaga kewarasan dan keperluan personal Alina yang sering terabaikan. Siang itu, suasana kantor mencekam. Alina baru saja melempar berkas ke meja karena kalah tender proyek besar. Wajahnya merah padam, urat lehernya menegang. Semua staf menunduk ketakutan. Tak ada yang berani bersuara. Semuanya keluar, kecuali Fatih. Bentak Alina. Ruangan senyap.
Hanya tersisa suara napas Alina yang memburu dan Fatih yang sedang tenang merapikan pecahan gelas yang tak sengaja tersenggol amarah Alina tadi. "Kenapa kamu diam saja? Kamu tidak takut saya pecat?" tanya Alina tajam, menatap punggung Fatih. Fatih berdiri, tersenyum tipis. "Marah itu api, Bu. Kalau saya ikut takut atau panik, sama saja saya menyiram bensin. Api harus dilawan dengan air." Fatih menuangkan segelas air putih hangat dari dispenser, lalu meletakkannya pelan di meja marmer Alina. "Diminum dulu, Bu. Rezeki itu tertakar, tidak akan tertukar. Kalau proyek itu lepas, berarti Allah sedang menyelamatkan ibu dari masalah yang mungkin ada di proyek itu, atau Allah menyiapkan ganti yang lebih baik." Alina tertegun. Biasanya, orang-orang di sekitarnya akan ikut memaki kompetitor atau mencari kambing hitam. Tapi Fatih, dia justru bicara soal takdir dengan nada yang begitu damai. "Kamu bicara seolah hidup itu gampang. Fatih, saya rugi miliaran. Hidup memang tidak gampang, Bu. Tapi jadi rumit kalau kita merasa memiliki segalanya. Saya diajarkan kiai saya, kita ini cuma tukang parkir. Punya mobil mewah, tidak sombong karena itu titipan. Mobilnya diambil pemiliknya, ya tidak sedih. Wong cuma titipan." Kata-kata sederhana itu menohok dada Alina. Tukang parkir. Filosofi yang sangat membumi. Hari demi hari berlalu, kehadiran Fatih menjadi anomali yang menyenangkan. Saat Alina lembur hingga larut dan lupa makan, Fatih datang membawa nasi bungkus sederhana namun memastikan Alina memakannya. Saat Alina pusing dengan intrik bisnis, suara Fatih yang sedang melantunkan ayat suci lirih di pojok ruangan saat jam istirahat menjadi terapi suara yang menenangkan. Suatu sore, Alina mendapati Fatih sedang sholat asyar di sudut ruangan sempit di balik lemari arsip. Alina mengintip dari celah pintu. Ia melihat Fatih bersujud lama sekali. Punggung yang dulu memikul semen itu kini merendah di hadapan penciptanya. Ada kedamaian yang memancar dari wajah Fatih saat ia salam. Kedamaian yang tidak pernah Alina temukan di pusat perbelanjaan Paris atau di hotel bintang 5 manapun. "Apa yang kamu minta sama Tuhanmu sampai sujud selama itu, Fatih?" tanya Alina saat Fatih melipat sajadahnya. "Mendoakan ibu," jawab Fatih jujur, tanpa tedeng aling-aling, "supaya hati ibu tenang. Karena orang kaya yang gelisah itu jauh lebih menderita daripada orang miskin yang bersyukur." Alina terdiam. Dinding es yang membekukan hatinya selama bertahun-tahun, perlahan mulai mencair oleh kehangatan akhlak pemuda bersongkok kusam itu. Ia sadar, ia tidak hanya mempekerjakan seorang asisten, tapi ia telah mengundang cahaya masuk ke dalam hidupnya yang gelap. Langit di luar jendela kaca lantai 40 mendung pekat, seolah meramalkan badai yang akan menghantam nasib Fatih. Di ruang rapat utama, suasana tegang. Rian, manajer keuangan yang sejak lama iri dengan posisi Fatih, melempar sebuah amplop coklat ke atas meja. "Jelas, Bu Alina, uang operasional 50 juta hilang dari laci saya. Dan di CCTV lorong, cuma si Ustadz kampung ini yang lewat sana saat jam istirahat." Tuduh Rian berapi-api, telunjuknya mengarah tepat ke wajah Fatih. Seluruh staf menatap Fatih dengan pandangan jijik. Bisik-bisik mulai terdengar. "Memang dasar orang miskin, dikasih hati minta jantung," desis salah satu karyawan. Fatih berdiri tegak. Wajahnya tenang meski hatinya bergemuruh. Ia menatap Alina, berharap wanita itu membelanya. Namun, Alina terdiam. Ada keraguan di mata sang CEO. Logika bisnisnya berbenturan dengan hatinya. Bukti situasional memang menyudutkan Fatih. "Fatih." Suara Alina tercekat. "Apa benar kamu?" Kalimat yang belum selesai itu sudah cukup bagi Fatih. Keraguan Alina adalah luka yang lebih sakit daripada tuduhan Rian. Fatih tidak marah. Ia tidak berteriak membela diri. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang penuh kepahitan namun tetap santun. Perlahan, ia melepaskan kartu ID karyawan dari lehernya dan meletakkannya di meja marmer yang dingin itu. "Bu Alina," ucap Fatih lembut, memecah keheningan. "Demi Allah, sepeser pun haram bagi saya menyentuh yang bukan hak saya. Tapi,
Kehadiran saya di sini ternyata sudah menjadi mudarat, keburukan, bagi reputasi ibu dan memecah belah tim ibu. Fatih merapikan songkok kusamnya. Saya mundur. Bu, biarlah Allah yang menjadi hakim seadil-adilnya. Terima kasih sudah memanusiakan saya selama ini. Tanpa menunggu jawaban, Fatih berbalik. Langkah kakinya yang bersandal jepit terdengar menggema, meninggalkan ruangan mewah yang kini terasa seperti pengadilan sesat itu. Punggungnya menjauh, membawa harga diri yang tak ternilai. Sepeninggal Fatih, Alina merasa ada lubang besar di dadanya. Rian tersenyum puas. Sudah saya duga, mental malingnya kabur, ejeknya. Namun, kata-kata Fatih tentang haram menyentuh hak orang lain terngiang di kepala Alina. Ia teringat Fatih yang menolak cek 50 juta dulu. Masuk akalkah orang yang menolak 50 juta demi pahala, kini mencuri 50 juta demi nafsu? Diam kalian semua, teriak Alina tiba-tiba. Ia berlari menuju ruang server CCTV pusat, mengabaikan rapat yang belum selesai. Dengan tangan gemetar, ia meminta teknisi memutar rekaman kamera tersembunyi di dalam ruangan Rian. Kamera rahasia yang bahkan Rian tidak tahu keberadaannya. Di layar monitor, kebenaran terungkap telanjang. Pukul 12.15, saat Fatih sedang sholat zuhur di musola, terlihat Rian sendiri yang mengambil amplop itu dan menyelipkannya ke dalam tas ransel butut milik Fatih yang tergeletak di meja pantry, lalu berpura-pura panik kehilangan uang. Rian, geram Alina. Tangannya mengepal hingga buku jarinya memutih. Air mata penyesalan tumpah. Ia telah meragukan satu-satunya orang yang tulus padanya. Ia membiarkan berlian itu pergi demi membela kerikil tak berharga. Siapkan mobil. Sekarang, teriak Alina pada asistennya. Cari Fatih. Jangan balik sebelum ketemu. Alina berlari ke lift. Hatinya berteriak memanggil nama pemuda itu. Maafkan saya, Fatih. Maafkan saya. Terminal Bungurasi, Surabaya. Suara deru mesin bus antar kota dan teriakan kernet menjadi lagu perpisahan bagi Fatih. Ia duduk di bangku tunggu yang catnya sudah mengelupas, memeluk tas ransel bututnya. Di tangannya, tiket bus ekonomi jurusan desa kelahirannya sudah tergenggam erat. Mungkin memang takdirku hanya sampai di sini, batin Fatih. Ia tidak dendam, hanya lelah dengan kejamnya fitnah kota besar. Baru saja ia hendak melangkah menuju pintu bus, sebuah suara memanggil namanya. Suara yang biasanya penuh perintah, kini terdengar pecah dan putus asa. Fatih, tunggu. Fatih menoleh. Di sana, berlari menerobos kerumunan pedagang asongan, sosok Alina. Rambutnya sedikit berantakan, napasnya tersengal, dan, yang membuat Fatih tertegun, ia berlari tanpa alas kaki. Sepatu hak tingginya entah tertinggal di mana demi mengejar waktu. Bu Alina. Fatih mundur selangkah. Ibu tidak perlu repot-repot ke sini. Saya sudah memaafkan semuanya. Alina berhenti tepat di depan Fatih, menahan napas sambil memegangi dadanya yang sesak. Matanya merah dan basah. Bukan soal maaf, ucap Alina terbata. Saya sudah tahu kebenarannya. Rian sudah saya pecat dan saya polisikan. Tapi bukan itu alasan saya lari ke sini. Fatih diam, menunduk menjaga pandangan. Saya ke sini untuk melamar pekerjaan, Fatih. Lanjut Alina, suaranya bergetar hebat. Fatih mendongak, bingung. Maksud ibu? Ibu Sio, saya tidak butuh asisten. Fatih, asisten bisa saya cari 1000 orang dalam sehari. Potong Alina cepat. Air matanya menetes lagi. Ia memberanikan diri menatap mata teduh pemuda itu. Tapi saya butuh seseorang yang bisa mengingatkan saya kalau harta itu cuma titipan. Saya butuh seseorang yang berani menolak uang 50 juta demi Tuhannya. Saya butuh seorang imam. Hening. Hiruk pikuk terminal seolah lenyap. Fatih Wicaksono. Alina mengulurkan tangannya, bukan untuk bersalaman, tapi menyerahkan tasbih kayu butut milik Fatih yang dulu tertinggal di rumah sakit. Maukah kamu membimbing wanita yang penuh dosa dan sombong ini menuju surganya? Maukah kamu menjadi suami saya? Fatih menatap tasbih itu.
Benda sederhana yang menjadi saksi awal pertemuan mereka. Ia melihat ketulusan yang telanjang di mata Alina. Bukan tatapan bos kepada bawahan, tapi tatapan hamba yang rindu bimbingan. Perlahan, Fatih tersenyum. Senyum paling manis yang pernah Alina lihat. Ia mengambil tasbih itu. Bismillah, Mbak Alina. Kalau niatnya lillahi ta'ala, saya tidak punya alasan untuk menolak takdir Allah. Transisi waktu. Beberapa bulan kemudian, suasana akad nikah berlangsung hikmat namun megah. Bukan di gedung mewah, tapi di masjid tempat Fatih dulu tidur saat diusir dari kosan. Alina tampak sangat anggun dengan kebaya putih tertutup dan hijab syari. Wajahnya memancarkan cahaya kebahagiaan yang tak bisa dipoles make up mahal manapun. Di sampingnya, duduk Fatih. Ia kini tampil gagah dengan jas putih pas badan. Namun, satu hal yang tidak berubah. Di kepalanya, ia tidak memakai peci emas atau sorban sutra. Ia tetap memakai songkok hitam sederhananya. Simbol jati dirinya yang tak silau dunia. Saya terima nikah dan kawinnya Alina binti. Suara Fatih lantang menggetarkan dinding masjid. Sah! Saat Fatih menyematkan cincin di jari Alina, Alina mencium tangan kasar bekas kuli bangunan itu dengan penuh takzim, meneteskan air mata syukur. Manusia sering takut kehilangan harta. Padahal matematika Allah itu ajaib. Terkadang, 200.000 rupiah yang dilepas dengan ikhlas, Allah ganti bukan dengan uang, melainkan dengan kebahagiaan dan jodoh yang tak ternilai harganya. Karena rezeki yang paling mahal adalah hati yang tenang dan pasangan yang mendekatkan kita pada surga.